Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Hari ini kami akan menceritakan film 2009, bertema drama, komedi, keluarga, berjudul Up in the Air. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Film dibuka dengan menunjukkan seorang pria bernama Ryan Binghan, yang bekerja di sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia yang berspesialisasi dalam bantuan pemutusan hubungan kerja. Percaya atau tidak, pekerjaannya ini menuntut dirinya untuk memecat orang dari pekerjaannya atau mem-PHK pekerja. Pekerjaannya juga terus-menerus membawanya ke seluruh negeri, melakukan PHK perusahaan atas nama pemberi kerja. Di sisi lain, Ryan mengungkapkan bahwa dirinya telah terbang sebanyak 320 kali dalam setahun, mengelilingi negara bagian Amerika, dan dia menganggap bahwa hal ini adalah bagian terbaik dalam pekerjaannya. Kembali ke beberapa saat sebelumnya, terlihat ketika Ryan sedang mewawancarai beberapa karyawan baru, sebelum mereka diterima bekerja di perusahaan. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan Ryan berada di bandara untuk melakukan penerbangan ke salah satu negara bagian Amerika Serikat, dan dia ditunjuk sebagai pembicara kepada para klien dalam sebuah rapat. Setelah acara selesai, Ryan yang sedang bersantai ditelepon oleh bosnya yang memintanya untuk segera kembali ke kantor, namun dia menundanya terlebih dahulu karena dirinya masih ada perjalanan selanjutnya. Setelah itu Ryan melanjutkan perjalanannya ke kota Dallas. Dia berhenti sejenak di sebuah bar di kota itu, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tampaknya memiliki ketertarikan dengan pekerjaan yang dijalani Ryan. Mereka berdua berkenalan dan berinteraksi dengan baik, dan wanita itu adalah Alex Goran. Besok paginya sebelum Ryan kembali ke Ohama, dia ditelepon oleh kakak perempuannya yang memberitahukannya bahwa adik bungsu mereka akan menikah 3 minggu lagi, dan Ryan diminta untuk melakukan sesuatu untuk membantunya, yaitu memfoto gambar adik dan calon suaminya di berbagai tempat yang bagus dan menarik. Mengingat Ryan sering melintasi berbagai negara, pastinya dia tahu banyak spot tempat yang bagus. Ryan menyetujuinya dan akan melakukannya saat harinya tiba. Sekembalinya dia ke kantor, Ryan diperkenalkan dengan karyawan baru yang mempunyai ide untuk melakukan PHK secara virtual, dan karyawan baru itu adalah Natalie Kinner. Natalie kemudian melakukan demonstrasi tentang idenya, dan dalam demo itu dia dengan mudah memecat seorang karyawan bernama Ned. Hal ini tentu saja membuat bosnya merasa kagum, setelah melihat keefektifan dari sistem kerja virtual. Setelah demonstrasi selesai, Ryan kemudian menemui bosnya dan mengungkapkan keberatannya dengan sistem itu. Dia mengungkapkan bahwa melakukan PHK tidak bisa dilakukan secara virtual, karena mereka harus bertatap muka langsung, untuk menunjukkan empati dan motivasi. Ryan kemudian menyarankan sebelum mengimplementasikan PHK secara virtual, alangkah baiknya Natalie ikut dengannya untuk melakukan pemecatan secara langsung, ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Bosnya setuju dan kemudian meminta Natalie untuk ikut dengan Ryan. Singkat cerita, mereka berdua tiba di bandara untuk pergi ke negara bagian lain. Dia secara pribadi mengajari Natalie tentang hal-hal umum saat melakukan perjalanan, mulai dari mengantri dan memilih antrian yang tepat, kemudian mengungkapkan betapa privilegenya pekerjaan mereka, karena dapat memasuki sebuah tempat tanpa perlu banyak dokumen. Ryan dan Natalie sampai di kantor untuk melakukan prosesi PHK. Setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan, Ryan di sini menunjukkan kemahirannya dalam profesinya memecat orang. Sebelum proses pemecatan berlangsung, dia secara detail menghafal dan mempelajari latar belakang karyawan, sehingga dia bisa mengungkapkan berbagai kemungkinan yang bisa membuat karyawan itu dipecat, dan tidak bisa melakukan tuntutan. Lalu mereka berdua pergi ke negara bagian lagi, dan sekarang giliran Natalie yang akan melakukan tugasnya. Namun ketika dia mempraktekkan itu kepada seorang wanita, justru wanita itu malah mengancam Natalie, jika dirinya akan melakukan bunuh diri jika di PHK. Mendengar itu, Natalie pun menjadi shock karena dia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah itu Ryan yang melihatnya mencoba meyakinkan Natalie dan menenangkannya, bahwa hal semacam ini biasa terjadi. Dia meminta Natalie untuk tidak terlalu memikirkannya. Berlanjut ke perjalanan selanjutnya, mereka pergi ke Kansas City, dan ke beberapa kota di negara bagian selanjutnya. Dalam melakukan pekerjaannya ini, Natalie menjadi sedih karena banyak dari karyawan yang dia interview tidak setuju untuk dipecat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak celah yang perlihatkan Natalie sehingga karyawan bisa menyerang balik, dan tak takut atas pemecatan itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan sampailah di kota berikutnya, yaitu Miami. Namun dalam perjalanan itu, Natalie tiba-tiba menangis karena dia diputuskan oleh pacarnya.
Ryan yang melihat itu mencoba menenangkannya dan mengajaknya ke sebuah pesta. Dalam pesta itu Natalie mulai bersenang-senang dan akhirnya menemukan seseorang yang bisa menghiburnya sementara Ryan dan Alex mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Malam itu mereka berdua tidur bersama, dan pagi-pagi buta Alex berpamitan dengan Ryan, karena dia harus mengejar pesawatnya untuk tiba di kota selanjutnya. Natalie yang penasaran kemudian menanyakan hubungan apa yang sebenarnya mereka miliki. Karena Natalie sendiri tahu bahwa Ryan adalah orang yang tidak suka berkomitmen atau menikah. Awalnya Natalie menganggap jika Ryan memang menyukai Alex. Namun setelah mendengar jawaban Ryan, Natalie menjadi marah karena menganggap Ryan hanya mempermainkan perasaan Alex. Mereka bertengkar namun di sini Ryan mencoba menenangkannya, dan mengatakan jika dia dan Alex hanya berhubungan karena profesional pekerjaan. Setelah pertengkaran itu, mereka berdua tidak banyak berbicara saat dalam perjalanan ke kota selanjutnya. Setelah sampai di salah satu perusahaan di kota Detroit, tiba-tiba bos mereka menghubunginya melalui salah satu komputer di sana dan meminta mereka untuk kembali, karena pemecatan akan dilakukan secara virtual dan tidak ada lagi pemecatan secara offline, dan yang bertanggung jawab atas itu adalah Natalie. Meskipun Ryan menolak perubahan itu, namun dia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerimanya. Sejak saat itu mereka akan ditarik kembali ke kantor untuk melakukan pekerjaan pemecatan secara virtual. Karena perusahaan sudah menganggap pemecatan virtual ini sudah berhasil dilakukan dengan baik, di bawah komando Natalie. Saat mereka akan kembali ke kantor, Ryan memutuskan untuk memilih langsung pulang untuk mengunjungi pernikahan adiknya. Dia kemudian meminta Natalie untuk kembali dulu ke kantor. Tak lupa dia juga mengundang Alex. Pada saat makan malam keluarga besar, Alex ikut bersama Ryan dan diperkenalkan dengan adiknya. Di sini Ryan mengaku jika Alex adalah pasangannya, dan adiknya juga tampak menyukai Alex dan menganggapnya dengan baik. Keesokan paginya ketika Ryan dan Alex sedang berjalan bersama, tiba-tiba dia ditelepon oleh kakaknya, yang memberitahunya bahwa calon suami adiknya tiba-tiba merasa ragu untuk menikahinya. Mendengar itu, Ryan segera kembali ke rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di rumah kakaknya, kemudian kakaknya meminta Ryan untuk berbicara dengan calon suami adiknya, untuk meyakinkannya bahwa dia sudah siap menikah. Awalnya Ryan menolak, karena dia berpikir dia tidak bisa meyakinkannya, apalagi dia sendiri juga tidak suka berkomitmen atau menikah. Namun setelah beberapa saat pendekatan dan beberapa nasihat, pria itu pun berhasil meyakinkan calon suami adiknya untuk menikah, dan pada hari itu pernikahan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Setelah pernikahan selesai, Ryan dan Alex berpisah di bandara. Alex akan pulang ke kotanya sementara Ryan juga akan kembali bekerja. Singkat cerita, setelah Ryan kembali ke kantornya dia melihat banyak perubahan. Karena sekarang pemecatan sudah dilakukan secara virtual, yang dikatakan jauh lebih efektif dan mengurangi biaya operasional. Ryan pun tak bisa berkata apa-apa, karena sekarang pekerjaannya telah diambil oleh kemajuan. Suatu hari, Ryan menghadiri seminar motivasi dan dia berperan sebagai pembicaranya. Namun sebelum benar-benar berbicara tentang motivasi, Ryan mulai ragu dan terdiam. Dia berpikir untuk mengundurkan diri dari panggung tersebut dan pada akhirnya dia melakukannya. Setelah itu Ryan yang pikirannya kacau memutuskan untuk terbang ke Chicago untuk menemui Alex. Dia berniat memberikan kejutan untuknya. Namun saat dia sampai di rumahnya justru dialah yang diberi kejutan. Karena ternyata Alex sudah berkeluarga, mempunyai suami dan anak. Melihat itu Ryan merasa kecewa dan memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kota itu. Saat dalam pesawat, pramugari dan kapten memberikan kejutan kepada Ryan, yang merupakan penumpang tetap mereka selama bertahun-tahun. Kejutan itu adalah sebuah rekor penerbangan, di mana Ryan sudah melakukan penerbangan sejauh 10 juta mil, dan hal itu adalah target Ryan yang dulunya ingin dia capai. Namun saat ini dia terlihat biasa saja seperti kehilangan gairah. Bahkan setelah kapten memberikan kartu keberhasilannya dan merayakannya, Ryan terlihat tak begitu antusias. Sekarang Ryan bekerja kembali di kantornya, namun dia juga harus mengikuti perubahan zaman dan mulai menyesuaikan diri dengan bekerja secara virtual. Pada hari itu dia dipanggil oleh bosnya dan diberitahu bahwa karyawan yang pernah dipecat Natalie sebelumnya menjadi stres dan akhirnya bunuh diri, dan hal itu membuat Natalie terpukul dan memilih berhenti dari kantor tersebut. Akhirnya posisi Natalie sekarang diberikan kepada Ryan, dan Ryan diminta untuk melakukan pekerjaan seperti sebelumnya, yaitu pemecatan secara langsung, karena melakukan pemecatan secara virtual terbukti kurang tepat, karena mereka tidak bisa menunjukkan rasa empatinya. Beberapa waktu kemudian,
Natalie melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan dia langsung diterima berkat surat rekomendasi yang ditulis oleh Ryan, dan begitulah film berakhir. Film ini mengajarkan kita bagaimana seseorang itu mencintai pekerjaannya, kehidupannya dan juga keluarganya. Dalam hidup, kita tidak boleh takut untuk mencoba, dan harus berani mengambil resiko. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.